Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Sri Lestari, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Reguler B Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk keperluan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi yang diampu oleh Ibu Zulfa Rosharlianti, SE MAK. Sebelum masuk ke transaksi, saya sudah menginput informasi awal perusahaan dan data-data seperti saldo awal piutang, saldo awal hutang, saldo awal persediaan, saldo awal neraca, lalu juga data customer, data vendor, dan akun-akun persiapan lainnya, termasuk juga akun persediaan. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan ke transaksi. Sekarang bisa kita lihat, ini adalah soalnya. Langsung masuk ke transaksi pertama. Transaksi pertama ini nomor 1, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, pertama ada bukti kas keluar tanggal 1 Januari 2020, dibayar kepada PT Rumah Pujaya. Alamatnya seperti tertera di sini dengan jumlah 24 juta. Keterangan pembayaran di muka untuk sewa gedung masa 2 Januari 2020 sampai dengan Januari 2021. Nah, sekarang langsung kita masukkan ke dalam jurnalnya. Nah, untuk transaksi ini kita masukkan ke akun cash, ke bagian cash in bank. Nah, di sini kita pilih cash disbursement. Oke, lalu klik new. Nah, baru di sini kita masukkan cash account-nya dari Bank BCA karena dia cash. Lalu pilih lawan transaksinya di sini. Di situ dijelaskan PT Rumah Pujaya. Nah, karena PT Rumah Pujaya belum ada di sini, jadi kita masukkan data baru, new. Terus kodenya, tipenya order, karena dia bukan customer, vendor, maupun employee, jadi dia masuk ke orders. Terus kita masukin namanya PT Rumah Pujaya. Oke, kita save Rumah Pujaya, kita klik. Lalu kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggalnya 1 Januari 2020. Di sini keterangannya kita masukkan pembayaran. Jangan di caps lock. Pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 2 Januari 2020 sampai 2 Januari 2021. Oh, udah bisa. Januari. Oke. Ini 2 Januari 2020 sampai 2 Januari 2021. Oke, sekarang kita masukkan di sini akunnya, yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka, udah lewat nggak? Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, kita pilih, masukkan nominalnya 24 juta. Oke. Nah, kalau udah, kita klik di value agar terisi otomatis dan agar muncul juga pembilangnya di sini. Nah, ketika semuanya sudah sesuai, klik save. Oke, sekarang kita tutup. Transaksi pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke transaksi kedua. Transaksi kedua ini adalah pembelian aktiva tetap. Kita beli di PT Furnitur Jaya tanggal 2 Januari dengan termin 2/10 N/30. Pembelian printer HP Inkjet 1 unit dengan harga 500.000 dan PPN 50.000. Langsung kita masukkan. Nah, untuk transaksi ini masuk ke General Ledger, General Journal Transaction, langsung kita add data aja. Kita masukkan tanggalnya. Di sini kita beli tanggal 2 Januari 2020. Kita masukkan di sini pembelian peralatan
metodenya di sini peralatan. Kemudian di debit 500.000, 500.000 ya. Lalu karena tadi dengan pajak 50.000, pajak itu kita masukkan di pajak masukan atau PPN masukan. PPN masukan, kita masukkan di debit juga 50.000. Nah, untuk akun kreditnya kita pilih, karena ini dibayar dengan hutang ya. Tadi ada keterangan termin, berarti dibayar dengan hutang. Kita pilih di sini hutang lain-lain. Hutang lain-lain nggak ada, jadi kita ubah di sini hutang konsinyasi karena tidak akan digunakan sepertinya untuk selanjutnya. Jadi kita ganti dengan hutang lain. Save. Kita pilih. Kita klik di kredit. Nah, dia akan terisi otomatis 550.000. Kalau semuanya sudah sesuai, kita save. Oke. Kalau sudah, kita langsung next ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 ini adalah transaksi pembayaran piutang. Transaksi pembayaran piutang di sini kita bisa lihat diterima dari Raja Motor. Diterima dari Raja Motor, pembayaran piutang tanggal 3 Januari 2020. Pelunasan faktur invoice nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita langsung aja masuk transaksinya. Untuk transaksi ini masuk ke bagian sales, customer payment, langsung kita klik add data. Cash account Bank BCA from, kita pilih Raja Motor di sini. Raja Motor, kita masukkan tanggal, terima tanggal 3 Januari 2020. Pelunasan faktur nomor invoice nomor 001 dan INV 002. Ini tandanya kayak gini ya guys. Oke. Nah, di sini kita pilih invoice-nya nomor 1. Dia akan terisi otomatis seperti itu, dan nomor 2. Kita klik value. Oke, kalau semuanya sudah sesuai, klik save. Oke, untuk transaksi yang ketiga tadi, bukan ketiga, maksudnya yang kedua ini, harusnya ini diinput ke dalam fixed asset data. Nah, tadi kelupaan, jadi sekarang akan kita input. Nah, cara masukkannya itu dia ada di data store, terus fixed asset data, klik new, add data. Oke, kita masukkan namanya printer HP inkjet, kategori mesin dan peralatan, kita beli pada tanggal 2 Januari dengan buying price 500.000. Jangan masukkan nominal PPN nya juga ya, karena PPN tidak akan tersalvage. Nah, terus kita buka lebih banyak. Di sini kita pilih metode straight line method untuk metode penyusutannya. Kalau sudah, kita save. Selesai. Seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita langsung, ini udah tadi transaksinya, dan sekarang kita lanjut ke transaksi keempat, pembayaran hutang. Pembayaran hutang, kita lihat tanggalnya ada 4 Januari 2020 kepada PT Astra Honda, manufaktur 001 senilai 7 juta rupiah. Sekarang kita langsung masukin transaksinya. Transaksi ini ada di
purchasing, terus account payable payment, terus kita tambah add data, diterima oleh Astra Honda. Nah, kita masukkan tanggalnya, tanggal 4 Januari 2020. Kita tulis keterangannya, pembayaran atas faktur invi 001. Kita pilih invoice-nya, ini ada satu, yaitu tanggal 20 Desember seperti yang tadi. Balance-nya terisi otomatis. Lalu kita klik value agar terisi otomatis juga dengan pembilangnya. Kita sesuaikan dengan ini. Oke, kalau semuanya sudah sesuai, kita save. Oke, ini transaksi nomor 4. Sekarang kita close dulu. Kita lanjut ke transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 ini adalah transaksi pembelian oleh customer. Customernya Raja Motor membeli 2 jenis, masing-masing 5 unit dengan harga masing-masing 200.000 dan 50.000. Total dengan VAT, biaya pengantarannya, ada total pajak dan total setelah pajak, uang muka, saldo dan sebagainya. Nah, dengan termin 2/10/30. Kita langsung masukkan. Transaksi ini masuk ke bagian sales. Lalu sales invoice, add data, customer name-nya kita masukkan di sini, Raja Motor, invoice date-nya tanggal 5 Januari 2020. Item no. Jadi catatan pembeliannya ada S001 senilai 5 unit, di delivered unit price-nya seharga 200.000. Lalu selanjutnya ada Canvas Ram Tiger 2011. Ini ya guys, yang rem depan. Ada 5 unit juga dengan unit price 50.000. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan di landed cost. Ini untuk mengisi biaya pengiriman. Ini kita pilih beban pengiriman. Continue. 100.000. Ini kita masukkan down payment-nya. Kita set akun manual. Kita pastikan dulu akunnya di sini. Continue. Masukkan nominalnya, yaitu 500.000. Masukkan teksnya di sini. VAT untuk dua-duanya. Oke. Kita lihat. Lihat di sini. Total teksnya akan muncul. Kita rubah date-nya sesuai dengan tanggal pengiriman. Dengan
sudah sesuai semuanya, sesuai dengan ini, kita bisa cek lagi nama barangnya dan nominalnya. Kalau sudah sesuai, save. Oke, sorry guys, ada gangguan di audionya. Sekarang kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-6. Transaksi ke-6 yaitu pendapatan jasa servis. Pendapatan jasa servis dari customer Raja Motor. Deskripsi pekerjaannya servis motor, kode akun pendapatan jasa servis, dikirim 5, harga 1 juta, total 5 juta termasuk VAT 10%. Kita langsung ke transaksinya. Transaksinya ada di cash and bank. Ada di cash and bank. Tunggu. Ya. Oke, cash and bank. Setelah itu kita pilih cash receipt. Cash receipt, terus new. Nah, kita masukin di sini cash account-nya Bank BCA, terus kita pilih Raja Motor, terus tanggalnya kita rubah jadi tanggal 8 Januari 2020. Memonya pendapatan jasa servis. Oke, kita pilih akunnya di sini pendapatan jasa servis. Tapi kayaknya belum ada akun pendapatan jasa servis, jadi mungkin kita akan rubah akun yang mendekati yang ada. Pendapatan bukan ke atas, pendapatan lain. Nah, ini kelewat. Pendapatan lain kita edit. Jadi kita edit jadi pendapatan jasa servis. Save. Kita pilih. Oke, setelah kita pilih, kita tulis amount-nya di sini 5 juta. Lalu kita klik value-nya. Oh ya, jangan lupa inclusive text. Klik value agar terisi otomatis. Jadi kita samain kayak yang fakturnya. Setelah sesuai, kita save. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita tutup dulu. Kita tutup. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi ke-7 yaitu pembelian inventory. Pembelian inventory tanggal 10 Januari 2020, termin 2/10 N/30. Customernya kita beli dari Astra Motor. Jadi barangnya S001 Rentager Tiger dan S003 Canvas rem depan Tiger 2011 dengan nominal yang dikirim sekian-sekian, harganya 150.000 dan 30.000, total 750 dan 150 dengan VAT masing-masing 10%, ada biaya pengantaran 50.000, total pajak dan total setelah pajak 1.040.000. Langsung kita masukin ke transaksinya. Transaksinya di purchasing, lalu receive goods, add data. Receive goods ya guys. Kita masukin di sini Astra Honda. Kita masukin tanggalnya. Tanggalnya di tanggal 10 Januari 2020. Oke, note-nya biarin gitu aja. Kita pilih S001. Kita masukin unit receiver-nya 5 unit. Oke, terus jangan lupa teksnya VAT
Terus kita pilih item nomor 2, itu S003, 5 unit juga. Price-nya sudah terisi otomatis. Oke, kita pilih VAT, jangan lupa. Terus di sini ada biaya pengantaran. Kita pilih di landed cost. Tunggu data tanggalnya dulu, delivery date-nya disesuaikan dengan tanggal invoice ya guys. Terus iya, oke. Kita masukin nominalnya 50.000. Set akun manual, oke. Kita pilih. Nah, kalau semuanya sudah sesuai, kita samain sama yang bukti transaksi ini, totalnya 1040. Oke, semuanya sudah sesuai. Kalau gitu, kita masukin payment terms-nya. Ini 10. Ya, 30. Early discount-nya 2. Oke. Kalau semuanya sudah sesuai, benar-benar kita save. Oke, sekarang kita close. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Bukti memorial tanggal 30 Januari 2020. Ada pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2020 yang telah dibayar pada 1 Januari 2020 untuk 12 bulan pada Rumahku Jaya PT. Ini transaksi nomor 8, kita langsung masukin aja di General Ledger. Tunggu, General Ledger. Oke, terus General Transaction, add data. Nomornya biarin aja. Sekarang kita masukin tanggalnya 30 Januari 2020. Keterangan transaksinya. Pembebanan biaya sewa kantor Januari 2020. Kita masukkan kodenya. Kode biaya sewa kantor atau beban sewa kantor kita cari dulu. Biaya sewa kantor. Mana. Beban sewa kantor, kita masukin nominalnya di debit 2 juta. 2 juta rupiah. Terus di kreditnya kita pilih asuransi, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ada di atas. Kita scroll ke atas. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Ya, oke. Kita masukkan di kredit nominal yang sama. Oke, kalau sudah sesuai, kita cek lagi sudah sesuai dengan yang di bukti transaksi. Lalu kita bisa save. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi terakhir, yaitu melakukan tutup buku bulan Januari 2020 agar terbentuk jurnal penyusutan secara otomatis dan terbentuk laporan Januari 2020. Nah, caranya tunggu di backup data. Ini salah deh kayaknya, bukan kayak gini. Kenapa ya? Tunggu. Caranya di file backup data, terus tunggu, kita lanjut. Oke, kita lanjut di transaksi terakhir yang tadi. Buka backup data, terus datanya kita setup dulu di sini. Disimpan di mana? Kita rubah dulu namanya jadi sesuai data yang kita mau. Data
UAS. Oke, kita save. Continue. Nah, sekarang benar-benar di backup. Jadi caranya kalian harus buat nama yang baru untuk database itu untuk di backup. Biar ada backupnya sih. Emang poinnya itu. Oke, sorry. Selanjutnya, sekarang kita mau period end. Period end itu kita klik period end yang di atas ini, period end yang di atas, kalian lihat, pilih month end karena per bulan, terus ini kita oke aja. Ya, kalian bisa baca tulisannya sendiri. Kita oke. Sebenarnya aku juga kurang ngerti sih, tapi let's just follow it. Continue, oke. Proses, oke. Diposting dulu. Next aja. Next. Oke, sekarang oke. Kita next lagi. Oke, proses. Oke. No. Yes. Ini masih yes. Ini kayaknya masih yes sih. Yes. Oke. Ini berulang ya. Kayaknya aku salah deh. No. Ini udah masuk Februari jadi no. Oke. Sekarang kita masuk ke itu udah selesai di backup, udah selesai ditutup buku. Sekarang kita lihat laporannya. Kita laporannya di report, terus balance sheet standar, klik 2 kali. Oke, kita pilih di sini bulannya Januari 2020 ke Januari 2020. Oke, akan muncul. Jadi ini adalah neracanya. Neracanya kayak gini. Kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Terus kita kembali dulu. Kita lihat profit and loss-nya yang per bulan, di sini yang standar. Terus kita pilih month-nya Januari to Januari. Oke. Nah, ini laporan Januarinya. Jadi dia masuk, kalau kalian udah berhasil nge-backup atau nge-period end, dia akan masuk beban penyusutannya. Beban penyusutannya akan masuk dan akan jadi kayak gini. Ini laba rugi. Terus oke. Sekian video untuk keperluan ujian akhir semester komputer akuntansi ini. Semoga bisa membantu kalian yang membutuhkan informasi mengenai aplikasi Zahir. Terima kasih. Sekian dari saya, Rina Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.